Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azka. Saya Tiara Mareta. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan di sini juga kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai komputer dan keamanan sistem informasi. Komputer dan keamanan sistem informasi. Sistem keamanan informasi merupakan suatu subsistem dalam suatu organisasi yang bertugas mengendalikan risiko terkait dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan informasi memiliki elemen utama sistem informasi, seperti perangkat keras, database, prosedur, dan pelaporan. Sebagai contoh, data terkait dengan penggunaan sistem dan pelanggaran keamanan bisa jadi dikumpulkan secara real-time, disimpan dalam database, dan digunakan untuk menghasilkan laporan. Berikut ini tahap-tahap siklus hidup keamanan komputer. Analisis sistem bertujuan menganalisis kerentanan sistem dalam arti mengacu yang relevan dan exposure kerugian yang terkait dengan ancaman tersebut. Desain sistem bertujuan mendesain ukuran keamanan dan rencana kontingensi untuk mengendalikan exposure kerugian yang teridentifikasi. Implementasi sistem bertujuan untuk menerapkan ukuran keamanan seperti yang telah didesain. Untuk operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem bertujuan mengoperasikan sistem dan menaksir efektivitas dan efisiensi, membuat perubahan sebagaimana diperlukan sesuai dengan kondisi yang ada. Kerentanan hambatan pada sistem komputer. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem, dan hambatan atau ancaman adalah eksploitasi potensial dari kerentanan. Terdapat dua kategori hambatan, aktif dan pasif. Hambatan aktif mencakup penggelapan terhadap komputer dan sabotase terhadap komputer, dan hambatan pasif mencakup kesalahan-kesalahan sistem, termasuk gangguan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai. Kesalahan sistem mewakili kegagalan peralatan komponen seperti kesalahan fisik, kekurangan tenaga, dan sebagainya. Keberhasilan serangan terhadap sistem informasi memerlukan akses terhadap hardware, file, data yang sensitif, atau program yang kritis. Ada 3 kelompok individu yang memiliki perbedaan kemampuan untuk mengakses hal-hal tersebut, yakni yang pertama, personal sistem komputer, yang kedua, pengguna, dan yang ketiga adalah penyusup. Lingkungan pengendalian sistem keamanan komputer beserta pengendalian atas hambatan keamanan komputer. Lingkungan pengendalian merupakan dasar keefektifan seluruh sistem pengendalian. Pembangunan lingkungan pengendalian yang bagus tergantung pada 7 faktor, yaitu yang pertama, filosofi manajemen dan gaya operasi, yang kedua, struktur organisasi, kemudian ada dewan direksi dan komitenya, aktivitas pengendalian manajemen, selanjutnya fungsi audit internal, kebijakan dan praktik personalia, dan yang terakhir, pengaruh eksternal. Selanjutnya, pencegahan dan perencanaan kontingensi untuk bencana. Mencegah terjadinya bencana atau perencanaan kontingensi untuk mengatasi bencana, berikut beberapa hal yang harus dilakukan, yakni menaksir kebutuhan penting perusahaan, selanjutnya juga daftar prioritas pemulihan dari bencana, kemudian strategi dan prosedur pemulihan, ada juga pusat respons darurat, kemudian prosedur eskalasi, dan rencana relokasi karyawan, ada juga rencana untuk penggantian karyawan, kemudian perencanaan penyelamatan, dan yang terakhir untuk perencanaan pengujian dan pemeliharaan sistem. Sebagai contoh studi kasus, kami memilih PT Indomarko Prismatama atau Indomaret yang merupakan perusahaan retail nasional dan jejaring peritel waralaba terbesar di Indonesia. Berikut merupakan contoh flowchart revenue cycle PT Indomarko Prismatama Indomaret, dimulai dari pelanggan yang melakukan pembayaran, kemudian dihasilkan data pembayaran, selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk membuat laporan penerimaan kas atau LPK, LPK diserahkan kepada bagian keuangan untuk membuat laporan penjualan tunai, LPT dibuat menjadi 2 rangkap, satu untuk diarsipkan, sementara yang satu lagi diserahkan kepada pimpinan untuk disimpan sebagai laporan penjualan tunai. Kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer saat ini.
Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan lainnya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM atau sumber daya manusia yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang ada akan menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, kemudian juga integrity, authentication, confidentiality, dan juga availability. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.